Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inti Fuadah, mahasiswi Pendidikan Kimia semester 6 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kimia, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, mungkin materi sebelumnya kalian sudah mempelajari ya apa itu larutan. Nah, sekarang kita sebelum memasuki materi inti, perhatikan video berikut ini ya. Nah, ini ada satu video, yaitu buaya yang ingin memangsa belut listrik. Nah, ketika buaya sudah memangsa belut listriknya, maka reaksi yang terjadi adalah buaya kejang-kejang seperti ini hingga menyebabkan dia mati ya, karena telah memangsa belut listrik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa buaya bisa mati ketika memangsa belut listrik? Oke, jawabannya ada di slide selanjutnya. Buaya versus belut listrik. Nah, jadi buaya dapat mati karena aliran listrik dari belut listrik. Karena pada ujung kepala belut listrik di sini itu bertindak sebagai kutub negatif dan ujung ekornya bertindak sebagai kutub positif. Nah, kondisi ini berakibat pada tubuh buaya, yaitu ion positif terkontraksi pada bagian kepala, sedangkan ion negatif terkontraksi pada ujung ekor buaya. Nah, terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Nah, jadi seperti itu jawabannya ya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasar 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 4.8 menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat terampil dalam melakukan uji coba tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, selanjutnya ini adalah cakupan materi yang akan dipelajari kali ini. Yang pertama ada larutan elektrolit, yang kedua ada larutan elektrolit kuat, yang ketiga ada larutan elektrolit lemah, dan yang keempat ada larutan non-elektrolit. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu larutan? Oke, jadi larutan adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat di mana masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut zat pelarut atau solvent. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit kuat, di mana larutan yang daya hantar listriknya kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah, larutan yang daya hantar listriknya lemah. Nah, di sini ada larutan elektrolit kuat, sebagaimana gambar berikut. Nah, seperti ini gambarnya, dengan ciri-ciri. Yang pertama, adanya gelembung gas yang banyak. Yang kedua, bisa menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, nyala lampu terang. Nah, seperti ini ya, nyala lampunya terang.
Dari ciri-ciri tersebut, mengapa bisa dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat? Nah, jadi pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, seperti ini ya, yang ditandai dengan reaksi satu arah pada persamaan reaksinya. Kemudian, karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat sehingga bisa menyalakan lampu yang sangat terang. Sebagai contoh, ada NaCl dalam fasa aqueous menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat, nah di sini ada asam, basa, dan garam. Di mana asam ada asam iodida, asam klorida, sampai dengan asam perklorat. Kemudian basanya ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, sampai dengan barium hidroksida. Sedangkan garam ada natrium klorida, kalium nitrat, sampai dengan kalsium nitrat. Kita lanjut ke larutan elektrolit lemah sebagaimana gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Dengan ciri-ciri adanya gelembung gas yang sedikit, daya hantar listrik lemah, nyala lampu redup. Jadi ketiga ciri-ciri tersebut, mengapa bisa dikatakan sebagai larutan elektrolit lemah? Nah, jadi pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna. Jadi bisa dilihat ya molekulnya masih ada yang berpasangan ya seperti ini, jadi belum terionisasi sempurna. Kemudian karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Nah, bisa diperhatikan ya, nyala lampunya itu redup karena ion-ionnya sedikit yang bisa menghantarkan listriknya ya. Sebagai contoh, ada CH3COH dalam fasa aqueous yang direaksikan menjadi H+ dalam fasa aqueous ditambah CH3COO- dalam fasa aqueous. Senyawa yang termasuk elektrolit lemah yaitu ada asam, basa, garam. Ada CH3COH atau asam asetat, kemudian ada HCN atau asam sianida. Basa ada NH4OH, ada NiOH 2 kali. Sedangkan garam ada perak klorida, ada kalsium kromat. Nah, selanjutnya ada larutan non-elektrolit sebagaimana gambar berikut. Seperti ini gambarnya. Dengan ciri-ciri tidak ada gelembung gas, tidak dapat menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala. Nah, dari ciri-ciri tersebut kenapa bisa dikatakan sebagai larutan non-elektrolit? Karena pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi. Nah, bisa diperhatikan ya, jadi di sini molekulnya masih berpasangan, belum terurai secara sempurna ya. Sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghasilkan listrik, yang menyebabkan tidak nyalanya lampu ya, tidak nyala sama sekali. Nah, sebagai contoh ada larutan gula, urea, dan alkohol. Nah, kemudian masuk ke perbedaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Nah, di sini ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Elektrolit kuat ya. Yang pertama dapat menghantarkan listrik, terjadi proses ionisasi, terurai menjadi ion-ion, derajat disosiasinya 1. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, menghasilkan gelembung dan lampu menyala. Berupa larutan asam kuat, basa kuat, dan garam. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu dapat menghantarkan listrik, daya hantarnya lemah. Terjadi proses ionisasi sebagian, derajat disosiasinya 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, menghasilkan gelembung dan lampu menyala redup. Berupa larutan asam lemah, basa lemah, dan garam. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit yaitu tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi, derajat disosiasi sama dengan 0. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Contohnya adalah larutan gula,
larutan alkohol, bensin, dan larutan urea. Nah, itulah materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekarang kita beralih ke praktikumnya ya. Praktikumnya itu tentang uji daya hantar listrik, namun secara virtual. Nah, di sini kita menggunakan lab virtual dari Kemendikbud ya. Oke, kita langsung saja melakukan uji daya hantar listriknya ya, terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita di sini menggunakan virtual lab dari Kemendikbud. Nanti teman-teman juga bisa akses ya di rumah dan silakan melakukan eksperimen sendiri. Nah, kita langsung pilih ke jenis larutan. Kita pilih air murni. Nah, ini ada namanya dan ada rumus kimianya. Rumus kimianya adalah H2O. Nah, langsung saja kita uji coba nyalakan saklar dan ternyata lampu tidak menyala karena air murni ini di dalamnya tidak mengandung zat terlarut sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian kita ganti jenis larutannya, misal pakai asam klorida. Nah, dengan rumus kimia HCl, kemudian kita nyalakan saklarnya. Ternyata lampu menyala sangat terang dan terdapat gelembung gas banyak ya di sini karena HCl ini termasuk ke dalam elektrolit kuat, contoh elektrolit kuatnya ya. Kemudian kita ganti jenis larutannya, misal glukosa, nah atau gula ya, dengan rumus kimia C6H12O6. Kita nyalakan saklarnya dan lihat lampu juga tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sini ya. Ini disebabkan karena glukosa ini termasuk ke dalam kategori larutan non-elektrolit ya, yang seperti sudah dibahas pada PPT sebelumnya ya. Oke, jadi ini adalah salah satu alternatif praktikum secara virtual terkait materi uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, silakan nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Oke. Ya, itulah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit beserta virtual labnya ya, praktikum secara virtual. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.